Selamat datang anak. Selamat. Oke. Kani Sinji mata pelajaran bahasa Lampung yuk. Oke, Bapak Ibu buat kelas coba dulu siapa kelas ini. Semakin kamu mulai pembelajaran kamu di sini. Indonesia. Nah, selesai. Ini salam dulu Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar kudanya? Apa kabar? Oke, alhamdulillah. Kani Sinji siapa saya mak katong? Mantap menyita. Katongnya ya. Oke. Jadi mak perlu Bapak absen lagi ya. Oke, jadi pelajaran Ramani Sinji jelas tentang kata berimbuhan di dalam bahasa Lampung. Di pertemuan-pertemuan ibu saya ikut atau ibu Nabina kan saya belajar tentang beberapa struktur kalimat, contohnya tentang pola kalimat, kalimat sempurna, tidak sempurna. Saya ini kata tanya, homonim, antonim, sinonim. Nah, jadi di minggu ke-16 aku belajar tentang kata berimbuhan di dalam bahasa Lampung. Semakin lebih jauh lagi sampai dijak putih pandai masih api nah kata berimbuhan. Cina kata saya dituduhan Pak. Oke, coba angkat tangan nih biar bisa sampai ya. Oke, berarti ada sih. Kata saya dituduhan Pak. Oke, mohon buat lagi. Ada ya. Oke, jadi kata berimbuhan ini di dalam bahasa Lampung itulah kata dasar saya telah diberi imbuhan sehingga maknanya berubah atau bertambah. Nah, imbuhan ini dalam huruf awalan atau prefix di dalam kamus imbuhan Indonesia sisipan atau infix, akhiran atau sufiks atau gabungan awalan dan akhiran yang biasa disebut dengan prefix. Nah, jadi bijak kamu belajar tentang imbuhan di dalam bahasa Lampung saya meliputi awalan dengan sisipan, akhiran, gabungan atau prefix. Nah, awalan atau prefix ini terletak di awal kata dasar atau awalan di dalam bahasa Lampung. Contoh ini sebagai berikut. Coba Ferry dibaca. Awalan ada yang tidak mengalami perubahan dan ada yang mengalami perubahan atau Nasalisasi. Oke, jadi lamun di bahasa Indonesia awalan ini kan merupakan awalan di dalam bahasa Lampung. Nah, lamun di bahasa Indonesia ini prefix awalan ini dalam bahasa Indonesia ini lamun di bahasa Lampung kan nah perbedaannya. Terus awalan yang saya mengalami perubahan bila huruf pertama kata dasar ialah huruf K, huruf vokal A I U E O. Pandai kan huruf vokal? Tapi A I U E O. Nah, selain huruf tersebut awalan mengalami perubahan. Nah, contoh ini awalan kan mengalami perubahan namun kata dasar atau fonem dasar di sebuah kalimat ini katanya huruf ini K. Contohnya apa? Kawil. Berubah menjadi kawil. Oke, selanjutnya awalannya atau NY mengalami perubahan bila huruf pertama kata dasar diawali huruf S, C dalam kamus bahasa Lampung. Nah, selanjutnya awalan M saya mengalami perubahan apabila huruf pertama kata dasar ini diawali huruf P. Iji dicatat yo. Ulah penting dalam kamus bahasa Lampung ini karena awalan akhiran ini berbeda jamaah. Awalan saya di akhiran dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya awalan N saya mengalami perubahan apabila huruf pertama kata dasar diawali huruf T. Nah, setelah ini awalan ini ya. Jadi Bang Dija agak belajar bareng-bareng buat awalan aku gawe sih saya buat di dalam kamus bahasa Lampung yo. Nah, selanjutnya buat awalan berhiji dalam awalan bahasa Indonesia. Kamu di bahasa Lampung nanti awalan di berbentuk B. Awalan hiji mengalami perubahan bila ditakko di awal kata dasar. Selanjutnya buat awalannya saya berarti di dalam bahasa Indonesia ini kan awalan di Yudi kan. Namun di bahasa Lampung ini awalan di ini berbentuk di makdo perubahan ataupun pengurangan fonem di belum ini. Nah, awalan hiji mengalami perubahan apabila diletakkan di awal kata dasar
bahasa Indonesia ji awalan ji berbentuk ter. Nah, awalan ji muni ada kok mengalami perubahan apabila diletak ko di awal kata dasar. Selanjutnya buat awalan saya gegoh jamak awalan bahasa Indonesia yaitu semuni. Nah, awalan ji dapat mengalami perubahan apabila diletak ko di awal kata dasar. Saya terakhir buat awalan ke lalu muni jamak awalan dalam bahasa Indonesia awalan ji mengalami perubahan. Oke, jenengan beberapa jenis awalan di dalam bahasa Lampung. Selanjutnya was sisipan ji terletak setelah huruf pertama dalam kata dasar. Jadi sisipan ji terdiri beberapa fonem, contohnya wat l, m, r, i, n. Nah, sisipan ji diletak ko setelah huruf pertama kata dasar. Contohnya suah. Bila saya dijuk ko sisipan n maka menjadi senua. Oke, selanjutnya saya terakhir ji wat akhiran. Nah, wat akhiran ji terletak di akhir kata dasar. Contoh nih akhiran ko ataupun kon di dalam bahasa Lampung, di dalam bahasa Indonesia ini berbentuk kan. Nah, akhiran selanjutnya wat akhiran ni, no, ne, atau dalam bahasa Indonesia ji akhiran ji berbentuknya. Selanjutnya saya terakhir wat akhiran i jamaah. Begoh jamak bahasa Indonesia yaitu i ri'an. Nah, tiga jamuti dan politinu. Beberapa contoh saya hadir bapak jelas kos makum ini tiga buat contoh kata beribuhan nih. Selanjutnya wat ibuhan awalan sisipan di akhiran. Selanjutnya terdapat kata dasar nih saya mendominasi ibuhan ina serta arti dalam bahasa Indonesia nih. Coba dibaca saya oleh Ferry coba. Satu-satu aja. Melihat. Nah, Itu kata awalnya nge. ya awalan itu biasa disebut tadi Ibuhan. berarti ya. Lalu kata dasarnya lihat. Saya ini Saat ini melihat atau oke. minum. Coba ini Dani saya keluar. Mudo. Yuk Awalan ni nge. ya. Ini kata dasar ni udo. Yuk Ini memungut. ya. Mohon coba yuk Mandi. ya Ibuhan. Ini ya berdasarkan tani ini memakan. ya. Mohon oke, jadi ini lagi contoh kau sama anak ceweknya kan anak seperti Pak, masa saya ketelusina yuk. awalnya nge pak, tapi Oh iya, bapak Taiwo Rija ya. iya pak. Mbak Ibuhani ya dia. Ibuhani seharusnya lebih jamak ibuhan saya kalimat kata kedua enak saya ngendok enak itu kan ibuhan nge. Balik. Iya pak. Iya. Wah kesalahan di Jayo, cuma yo. Oke selanjutnya wah kata berimbuhan di kani. Saya memiliki imbuhan te. Nah, salah muni. Nah salah muni kita. Balik. Balik ya. Balik. Oh iya, wah. Oke. Oh jadi, oke, maaf yo. Jadi tekani contoh nih yo dengan awalan de dengan kata dasar kani saya ini termakan. Oke. Selanjutnya buat apa? Kata beribuhan tulis ko. Jama ibuhan nanti awalan sisipan atau akhiran? Awalan. Awalan sama akhiran. Oke, apa gimana? Awalan ini ada ini kok. Tuh dengan kata dasar Tulis. saya ini Bertuliskan. oke, coba kita di kalimat saya terakhir ini yuk. Saya sehelau ini coba. Kata beribuhan ini sehelau ini. Dia menggunakan api gawo di dalam susunan kata ini. Awalan Ibuhan, oke, ibuhan awalan, ibuhan akhiran yuk. Prefix akhiran nih. Saya kata dasar nih. Saat ini si Indah nih, oke. Mungkin sampai dijak itu Kak Panda ya tentang pertemuan ini, ya. Masa sini medal kon, ada sini kan kata mana medal? Iya. Nah, apa medal kan saus nih buat kata depan tuh me pak. Yuk. Ini cuma saya pak.
Medongko. Yang saya lupa. Saya medongko sina. Terus Kan sina kata dana bedong. yo dong, mam. Seharusnya depannya mau medongko Pak. Oke. Mohon sih berarti dijawab kesalahan penulisan yo. Kita dapat muni kok. Medongko. Dapat kan medongko? Oke, mendongko sini artinya tidurkan. Tidurkan ya berarti. Oh, lain menidurkan. Lalu menidurkan ini kan medongko yo. Oke, jadi kesalahan dia Bapak yo, jadi Bapak gimana? Oke, Dija mungkin Kak Adu pembelajaran kamu lah menuni sampai di pertemuan 16 tuh. Jadi Dija Bapak agak lanjut tugas sebagai evaluasi dua yang di dalam pembelajaran seterus ini. Oke, gue tugas Inji Bapak agak ngejuk tugas kelompok zaman tugas individu ya. Saya Inji merupakan tugas akhir di dalam pembelajaran mata pelajaran KAM, bulan mata pelajaran Kas Lampung ya. Oke, Inji Bapak detik pegawai api Bapak tulis. Detik pegawai ya. Jadi mesti catat ya. Adalah tugas Inji sebagai tugas akhir di dalam pembelajaran Bahasa Lampung ini. Jadi waktu buat tugas yang pertama adalah tugas kelompok, ini tugas kedua ini tugas individu. Saya Bapak jo waktu selama 2 minggu dalam mengerjakan yo. Nah oke, jadi oke, iya tulis. Dua itu coba. Karena Jerman cuma keluar. Yo, dua itu jadi satu kelompok bawah yo, saya kelompok bawah. Oke, anak Bapak ini tugas individu masing-masing yo. Coba ditulis. Apa Pak tugasnya? Oke. Catat. Iji gue tugas individu yuk. Ya Pak. Coba dicatat. Tugas yang pertama Iji soal ini. Lengkapi kalimat berikut dengan kata berjumbuhan saya atau saya cepat. Oke, Pak. Kalimat ini saya pertama ialah adik sedang titik-titik buku cerita. Oke. Soal kedua, Kak Hadunin kan? Kedua. Ya, soal nomor 2, ibu titik-titik nasi untuk mengan siap. Pak. Oke, saya dulu tugas ini ayah titik-titik mobil ke kantor. Pak. Oke, baik soal terakhir kakak titik-titik Pak. PR matematika. Oke, sampai 3 tugas individu kakak paham apa tentang api nanti titik-titik kita. Api. Ya, ini merupakan tugas individu ya. Mak boleh menyontek. Pak, tugas kelompok nih. Oke, tugas kelompok ini. Coba. Mana? Lupa. Mana? Gue kata perempuan. Ya, jadi tugas kelompok ini niku cari kata beribuan di bahasa Lampung senaya 25 kosakata. Nah, buat struktur tugas ini niku buat seperti contoh di hadap ini. Saya pertama buat kata beribuan ini senaya 25 kosakata ini. Selanjutnya niku cantum komuni ibuhan saya terdiri awalan sisi pagi akhiran. Selanjutnya niku cantum komuni kata dasar ini saya menjadi kata beribuan ini arti di dalam bahasa Indonesia nih. Sampai dijawab paham yuk? Oke, jadi tugas putih buat 2. Yang pertama tugas Individu. Oke, tugas saya kedua tugas. Oke. Mengingat waktu tentang mata pelajaran bahasa Lampung Inji Adu di akhir, alhamdulillah. Jadi mungkin sampai sini bawah ya, di Jawa kemudian makan di sini. Bapak film maaf lamun selama mengajar saya kesalahan baik dalam segi lisan maupun ucapan. Kita laku Bapak film maaf. Jadi semoga ilmu saya anu Bapak juga yang putih dapat bermanfaat di
menerapkan yuk di kemudian hari ataupun bermanfaat di lain hari. Oke, semoga untuk mulai sama hadis ini kalau ini kalau mencapai alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Bapak akhiri ya. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.